Kenapa saham dengan harga termurah di sektornya belum tentu yang paling untung buat dibeli? Ini pertanyaan yang saya coba jawab dengan membedah 27 saham yang terkait indeks MSCI Indonesia, 10 konstituen utama, digabung 17 saham yang baru saja didepak dari Global Standard dan Small Cap Index bulan Mei kemarin. Metodenya sederhana. Saya bandingkan 3 angka untuk setiap saham dengan peer sesektornya, PER, atau rasio harga terhadap laba, PBV, rasio harga terhadap nilai buku, dan ROE, alias Return on Equity. Seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri. Kenapa 3 angka ini penting digabung, bukan dilihat sendiri-sendiri? Karena saham yang kelihatan murah dari PBV rendah, bisa jadi murah karena memang pantas murah, ROE-nya juga rendah. Sebaliknya, saham yang murah tapi ROE-nya tinggi, itu yang benar-benar layak dicermati. Mari kita mulai dari sektor ban besar. BBCA punya ROE tertinggi, 22,4%, dan pasar membayar premium untuk itu. Tapi yang menarik adalah BMRI, ROE-nya 19,2%, hampir menyamai BBCA, tapi PBV-nya cuma 1,25 kali, sekitar 40% dari PBV BBCA kualitas mirip, harga jauh lebih murah. Pola yang sama muncul di sektor tambang logam. ANTM, Aneka Tambang, PR-nya cuma sepertiga dari AMMN, tapi ROE-nya lebih dari 2 kali lipat. ANTM unggul telak di 2 metrik sekaligus. Sekarang bagian paling ekstrim, sektor energi dan petrokimia. TPIA adalah anomali, termurah di grupnya dengan ROE tertinggi, 31,9%. Bandingkan dengan BREN di ujung lain spektrum, PBV-nya 36,67 kali. Ini yang termahal dari seluruh 27 saham, jauh melampaui kualitas labanya. Di sektor consumer, SIDO punya ROE tertinggi di grup, 35%, tapi PR-nya justru yang termurah. Kombinasi valuasi dan kualitas paling menonjol di seluruh daftar ini. Tapi hati-hati, tidak semua yang murah itu bagus. Ini bagian yang sering dilewatkan investor pemula. AALI punya PBV termurah di sektor sawit, 0,51 kali. Kedengarannya menggiurkan, kan? Tapi ROE-nya cuma 6,6%, terendah di grupnya. Murah di sini bukan karena diabaikan pasar, tapi karena memang profitabilitasnya lemah. Pola sama juga muncul di TKIM, sektor pulp dan kertas, dan BSD, sektor properti, dua-duanya PBV di bawah 0,5 kali, tapi ROE cuma di kisaran 5-8%. Ini yang orang sebut value trap. Kelihatan murah di kertas, tapi sebenarnya harga itu sudah mencerminkan kondisi fundamental yang memang lemah. Jadi kesimpulannya, saham-saham yang paling menonjol kombinasi murah dan berkualitas, TPIA, SIDO, BMRI, lalu TAPG dan DSNG di sektor sawit, ditambah HNTM, BBRI, dan pasangan ASI dengan UNTR di sektor otomotif dan alat berat. Yang perlu diwaspadai dan ditelusuri lebih jauh sebelum dipertimbangkan, AALI, TKIM, BSD, dan GOTO yang masih mencatat ROE negatif. Ingat, ini pembacaan valuasi relatif antar peer dari riset saya sendiri, bukan rekomendasi beli atau jual. Selalu cek fundamental lebih dalam dan sesuaikan dengan profil risiko kamu sendiri sebelum mengambil keputusan. Kalau video ini membantu kamu memahami cara membaca valuasi saham, jangan lupa like dan subscribe untuk video analisis saham berikutnya. Sampai jumpa.